Patandaan nami dobi diri nami kene bulan nami situa MC Tio jemaat GKPS 30 janahan nami Mama PMJ ini GKPS 30 selaku wakil koramil GKPS 30 janahan nami selaku pamulu naguri 30 John suman nami Pak Purba naguri 30 dohoma di dusun Maling Silo Bapak On Pak Munte Pak Korjan Huma Bapak On Ikuriata GKPS Sarima Tondak Bapak nomor kacamata Bapak Situa S. Tamani selaku PMJ GKPS 30 posisi ini sebagai bendahara. Di samping ini Bapak Damanik Pak Sida Butar Bapak On Kuria bukan Kuria ini agama Islam warga 30 anggo Bapak On rumah ni dohor masjid na lagi pembangunan di Pangkalan Bultu. Di samping ni Wise Pani Manik masih lajang tadi di Sarima Tondang AKP lingkungan Jalan Jambu. Baru Bapak yang pakai baju putih agak batik-batik, beliau abang kami Pak Julius Sitanggang, ya, tinggal di daerah Desa Sihemun dan sekaligus sebagai media maupun pers dan juga sebagai wajah daripada Bapak Dewan yaitu DPD dari Bapak Pendeta Penrat Siagiat. Perkenalan singkat kami seperti itu. Kalau Pendeta Jenny mungkin tidak asing lagi dengan saya. Baru iya. Yang berikutnya perlu kami sampaikan. Yang pertama terima kasih kepada Inang Preses. Kalau semalam kita diskusi Nang, langsung ada gercepnya ya, gerak cepatnya. Terima kasih Nang. Kami juga mengetahui mulai dari kegiatan ataupun hal yang pernah kita lakukan pada tahun 2022 terkait dengan penolakan konversi teh menjadi sawit, yang saat itu juga Inang Preses kita ini ikut ambil bagian. Begitu juga dengan Pendeta Jan Winsah sebagai Preses Distrik 1 dan begitu juga salah satunya Inang Pendeta Jenny yang luar biasa pada saat itu walaupun di tengah jalan miskomunikasi kami jadinya kan gitu nah. Padahal nomor gak pernah ganti. Iya, jadi memang Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih. Begitu juga dengan tentang rapat kita semalam, yaitu dari sisi ekologi sebagai gereja dan kami sebagai masyarakat juga sangat-sangat menolak konversi teh menjadi sawit. Itu sudah kami lakukan mulai tahun 2022 dan saat ini juga kami melakukan hal itu. Ada beberapa yang sudah kami lakukan terkait dengan penolakan konversi teh menjadi sawit. Yang pertama kami juga sudah menyurati pihak Pemkab Simalungun yaitu Bapak Bupati Simalungun. Walaupun pada saat itu setelah diterima tapi yang menerima bukan Bupati kita, yang diwakili oleh Bapak Asisten 1 pada saat itu. Kita mengadakan audiensi ke Pemkab Simalungun dan juga DPRD Kabupaten Simalungun. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan intinya bahwasannya ketika kita lakukan yang dilakukan oleh APTC untuk penolakan sawit, hasil daripada jawaban daripada DPRD Kabupaten Simalungun memang mereka menolak, tetapi
penolakan itu kan perlu ada bukti. Kita belajar dari pengalaman kita tahun 2022, dikatakan tolak, tapi tidak ada yang menjadi pegangan kita, yaitu berupa surat pernyataan. Nah, hal inilah yang menjadi dasar kami dari Aptesi ketika kita audensi, kalau bisa juga kita meminta langsung surat pernyataan mereka, menolak atau tidak gitu. Karena tahun 2022 pertama itu RDP di Kabupaten Simalungun itu ada surat dari saya sendiri selaku pemulung. Ketika diadakan RDP, mereka mengatakan menolak. Seluruh fraksi pada saat itu menolak semua, sampai kemanapun, ke Jakarta pun, ke Senayan pun sekali kami akan siap untuk menolak. Nah, nyatanya kalau hemat saya, jangankan ke Senayan, ketika diundang aja RDP di provinsi, mereka tidak hadir. Dan ketika kita pertanyakan, mungkin udah jawaban itu tidak seperti yang kita harapkan lagi. Nah, hal inilah mungkin kami berkaca dari pengalaman tahun-tahun kemarin, sehingga pada saat ini kita memang lebih keras untuk penolakan ini, walaupun memang mereka menganggap kami itu hanya segelintir. Jadi untuk itu, karena mereka menganggap kami ini hanya segelintir, kami juga meminta dukungan ataupun semangat daripada Bapak Imam Pendeta. Kalau bisa, alangkah baiknya ketika kita bicara semalam waktu rapat dengan penolakan dari sistem ekologi kita, kerusakan lingkungan seperti yang disampaikan Bapak Ekologis kita, saya bangga mendengarnya. Saya sangat bangga. Kenapa selama ini yang saya lihat tahun 2022 itu saya sudah langsung bersama dengan Ekologis HKI pada saat itu, Pak Silgia. Saya langsung ke lapangan dengan beliau. Tahun 2025 ini yang saya lihat yang masih menyuarakan untuk TPL, kalau faktor sebelum masih Ekologis HKI. Baru semalam saya dengar IRATS juga ternyata sudah ikut ambil bagian. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Imam Pendeta, kami berharap tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Benar, walaupun kita kecil, tetapi ketika kita bersatu terkait untuk menolak konversi teh ini, mudah-mudahan pimpinan kita Kabupaten Simalungun, Pak Bupati kita akan mendengarkan jeritan daripada masyarakatnya. Saya pernah bertemu dengan mantan Bupati kita Pak Jeher Saragi. Ketika saya juga tim daripada beliau. Kemarin itu kami bercerita panjang lebar terkait dengan konversi. Memang ini sebelum Pak Bupati kita yang sekarang. Beliau mengatakan ke saya, tahun 2011 itu bisa berhenti. Ada di sini sekitar, kalau nggak salah kami 48 hektar tahun 2011. Pada saat itu sudah banyak juga aksi, dan pada saat itu berhenti. Akan tetapi sudah ada yang sudah ditanam, kalau nggak salah kami 48 hektar, ya udah itu tetap, artinya tidak dilakukan pencabutan. Berhenti tahun 2011. 2022 257 hektar berjalan. Pertanyaannya, kok bisa berjalan? Bapak itu mengatakan semuanya itu di pimpinan kabupaten. Nah, hal ini juga mungkin sangat menarik buat kita ketika dari lingkup gereja, mungkin juga lingkup daripada agama Islam, ketika kita mungkin bisa bersatu untuk menyuarakan pola konversi ini, mudah-mudahan Pak Bupati kita pasti mendengar. Segala sesuatunya ketika pimpinan itu mengambil suatu sikap, dia pasti mempertimbangkan berapa banyak yang menolak, siapa aja yang menolak. Ketika mungkin sudah berbicara dengan lingkup agama, saya yakin Pak Bupati itu pasti akan membuat satu keputusan untuk melakukan ataupun memberhentikan konversi teh ini menjadi sawit. Dan beberapa
hal-hal yang udah dilakukan oleh Aptesi nanti akan dibantu dari teman-teman kami untuk menerangkan supaya juga berbagi dengan capek saya berdiri, ya kan? Iya, itu harapan kami dan doa kami, permintaan kami juga. Marilah Bapak Ibu dengan pendeta, Bapak Pendeta, sama-sama kita menyuarakan ini untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Kenapa saya katakan demikian? Masa kita tidak ambil bagian ketika masyarakat, ketika saya berbicara dari pamulu, ketika masyarakat saya menderita, masa saya kemudian, ketika contohnya ada keluarga kita yang menderita, masa kita tinggal diam? Ketika orang lain menderita, kenapa kita harus diam? Ulang ke songon upasan ni sebelum mulai kan, pulis ko lah subali pa ako, mahuwa pihala asal mau ihop aku. Jadi harapan kami juga, ayo kita sama-sama menyuarakan ini, Amang Inang Pendeta, Bapak Inang Pendeta, dan hal yang agak sungkan kami sebutkan ini Bapak Inang, tapi kami mohon maaf. Janganlah kita sama dengan orang-orang yang di pasaran sana. Ketika kita di perluasan Medan katanya, tapi dia tidak pernah ke Medan, kan seperti itu. Berarti hanya omong-omong aja, tolak konversi, tapi kita tidak pernah membuat tolak konversi. Itu mungkin Bapak Inang harapan kami. Ketika kita mengambil sikap lewat dari lingkungan, ayo kita bicarakan dari lingkungan. Tapi kami semua yang ada di sini menyuarakan tolak konversi. Dan itu suatu moto kami dan sudah ada janji di kami. Bahwasannya walaupun mereka menganggap kita kecil, tapi kita tetap menyuarakan tolak konversi. Dengan kehadiran Bapak Inang Pendeta sekalian, mudah-mudahan kita semakin besar. Dalam arti ketika hanya kami yang menyuarakan ini mungkin tidak didengarkan, ketika Bapak Inang Pendeta ikut juga ambil bagian dalam hal ini, mudah-mudahan Pak Bupati kita mendengarkan. Bapak Ibu sekalian, Bapak Inang Pendeta, mungkin itu dari saya sekedar perkenalan singkat kami, dan kami minta juga waktu kepada teman-teman untuk menjelaskan langkah yang sudah dilakukan oleh Aptesi di tahun 2025 ini. Kami persilakan. Warahmatullahi teman, Bapak Ibu kita berhubungan untuk bukan di orang, malas kami bagi pemerintahan, bagi siang dari sejarah singkat Aptesi terbentuk kira-kira pada 1 bulan tahun kumpulan dari orang-orang yang peduli, dari gerakan orang-orang yang peduli akan lingkungan. Bapak Ibu kita ke depan berbicara tentang penolakan, kita sekedar penolakan, tapi berbicara penolakan sawit ini karena akan ditanam pada yang tidak pada tempatnya, bahwasanya sawit itu tidak cocok ditanam di pegunungan. Kembali pada awal yang saya katakan, bukan hanya sekedar penolakan, ini berbicara tentang kemanusiaan, bahwa akan banyak orang yang akan menerima dampak dari penanaman sawit ini. Dampak yang paling utama adalah kita akan kekurangan air, di mana pada saat ini situasi irigasi yang ada di Sarimatondang dan Tiga Bolon itu sangat berkaitan erat karena satu sumber air irigasi, di mana ketika satu musim tanam dilakukan antara Sarimatondang dengan Tiga Bolon, maka airnya akan tidak cukup. Maka ketika itu terjadi, antara Tiga Bolon dan Sarimatondang akan kucing-kucingan berebut air karena ada pembagian air di daerah sini sekitar Babiak. Maka itu belum terjadi. Ketika itu terjadi, kita masyarakat petani akan paling dirugikan. Dan situasinya pada saat ini Sarimatondang
di umbur air itu yang ada di Babiak kondisinya sekarang sudah tinggal 40%, di mana 1 bulan yang lalu khusus hari Matongkang kita sudah mengalami pergantian air, artinya ketika air itu kurang maka diapros sebagian ke bawah, 1 jam di sini, 1 jam di sana, dan 1 jam di sini. Begitu kira-kira singkat cerita masalah air. Dan ketika ini terjadi, kemungkinan 10 tahun mendatang atau 15 tahun mendatang kita akan kekurangan air, bukan hanya kekurangan air, dan mungkin akan tidak ada lagi umbul air yang di Babiak yang sekarang ini yang menjadi sumber air kita yang ada di Sarimotonggang ini. Maka dengan ini singkat cerita saya sampaikan ubat hagarupan Wilayah kita menyuarakan persoalan nasional yang ini menurut kami orang segera penolakan dan bukan main-main. Akan banyak orang yang akan dikorbankan. Nah, marah otik na bui pada sangat mesita bayar soman si bui masalah dulu bang semua. Langsung langkah yang sudah kita lakukan aja, melakukan aktiviti. Horas, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Purba dari Kalimantan Kilo, salah satu dari pergerakan aktivisi. Sama seperti yang udah tadi Pak Mulu tadi sampaikan pembukaan sama Bang Jameson. Kami dari aktivisi pertama mengucapkan terima kasih banyak atas undangan yang telah disampaikan kepada kami untuk menghadiri acara ini. Harapan kami sebenarnya kepada distrik GKP, rapat kerja distrik GKP 9 ya. Harapan kami sebenarnya ada pernyataan resmi dan tertulis dari GKPS tentang penolakan penanaman sawit di wilayah HGU ETN 4 Cidamani. Harapan kami yang tadi kami minta. Yang kemudian dalam perjalanan sampai sekarang kami safari ke beberapa desa, dan itu pun juga kami mintakan juga ke beberapa desa ataupun instansi ataupun organisasi yang lain ada pernyataan itu tertulis seperti tadi kata Pak Mulu tadi, orang soal jaman nepat teh. Beda sata ale tangarum tidak sebetulnya tulis kena. Harapan kami soal itu benar. Lalu yang kedua, kami akan safari ke desa-desa yang mungkin itu ada jemaat atau gereja GKPS. Kami juga minta pendampingan dari GKPS untuk membantu kami mensosialisasikan gerakan ini. Dan mungkin jika berkenan, karena yang pasti kami butuh sumbangan ataupun kontribusi nyata, bukti nyata baik itu materi atau apapun bahasanya gitu. Itu harapan kami. Terima kasih. Selamat. Gerakan yang sudah kita lakukan. Oke, shalom buat kita semua. Terima kasih buat Amang Inam atas perhatiannya sehingga kita diberikan Tuhan anugerah bisa berkumpul untuk menyikapi terkait masalah situasi yang terjadi di daerah kita, di kampung halaman kami lah khususnya. Yang pertama, saya akan Julius Tanggam selaku tenaga ahlinya Bapak Pendeta Pentas Yagian DPD RI MPR RI. Saya juga ditugaskan untuk mengobservasi apa saja yang nanti dampak-dampak ekologi, dan ini bicara tentang humanis ya, tentang kemanusiaan. Karena kebetulan kampung halamanku itu di Segon Baru, di mana kami di situ untuk mendapatkan air minum saja kami membutuhkan 15 pipa. 15 pipa, satu pipa itu 5 meter. 5 meter berarti dikali 15 sekira ada 95 ikut cek pumpnya. Nah, apabila ditanam sawit, karena sifat sawit ini satu batang itu memakan air 20 liter per hari. Artinya apabila ditanam sawit di daerah kami ataupun di 4 kecamatan khususnya, kami akan kehilangan air karena kita pun hidup air yang kita butuhkan, namanya sumber air kehidupan katanya. Nah, apabila ditanam sawit, kami harga air pasti
sangat susah, sangat mahal kami rasa. Begitulah kira-kira. Nah, kami yang tergolong dari Apdesi ada 5 tuntutan kami, yaitu yang pertama kami meminta kepada pihak PTPN untuk segera menghentikan kegiatan yang tidak berlandaskan dengan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup, di mana bukti konkretnya adalah bisa terbit sebuah perizinan di bulan Maret ya. Di bulan Maret ditandatangani oleh Bapak Anton Saragi, mengeluarkan rekomendasi izin itu resmi dari Danantara. Nah, sementara di bulan Mei masih bicara uji publik, masih bicara sosialisasi, kan itu sudah menyalahi proses. Karena pada semestinya harus PTPN apabila melakukan penanaman itu harus melibatkan seluruh lintas agama, lintas tokoh agama, lintas masyarakat, pemuda, itu harus diundang, lintas pemerintahan, itu kira-kira. Karena pada hakikatnya bukan PTPN yang mendirikan bangsa ini. Opung kita dulu, ini 195 ini baru ada PTPN sebelum Indonesia merdeka. Sesudah Indonesia merdeka. Mungkin ini salah satu tokoh ya dari Manik ya dulu. Mungkin kita tahu sejarah bahwa PTPN ini dulu dijajah oleh Belanda. Belanda itu ngambil tanah opung kita sehingga ditanami pohon teh, karena mungkin pohon teh itu bisa menampung air, bisa mempertahankan abrasi, erosi dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah kami meminta dari Apdesi ke Pemkab Simalungun dan pemerintah pusat, baik itu PTPN, dijalankanlah amanat undang-undang tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang reforma agraria sejati, tanah untuk rakyat, melalui cita-citanya Bapak Presiden kita, yaitu swasembada pangan, ketahanan pangan. Nah, itu harus dijalankan sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang tanah terlantar. Itu harus bisa diberikan kepada masyarakat. Itu dijamin dalam konstitusi bahwa harus memberikan plasma namanya. Kita bisa bangun gereja, kita bikin pasung kuburan untuk rakyat. Itu keharusan PTPN memberikan itu. Nah, yang ketiga, kami di sini sebagai Apdesi, khususnya yang ada di 4 kecamatan, Pani, Sidamanik, Dolo Perdamen, dan satu lagi apa? Pematang Sidamanik, untuk tetap pemerintah Kabupaten Simalungun untuk menjaga dan mempertahankan budaya kita. Karena di lambang Pemkab sendiri itu ada logonya tertulis di situ, teh itu ikonnya, ada 5 kan di dalam apanya itu ikon kita loh. Itu sudah keputusan itu kemarin. Nah, yang keempat, kami meminta dari Apdesi Prioritas Simalungun, yaitu menjalankanlah program Undang-Undang Nomor 2007 tentang Corporate Social Responsibility dan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hak itu, hak kita sebagai lintas agama, kita dari lintas desa untuk mendapatkan itu, dan itu hak, dan PTPN harus menjalankan kewajibannya. Namanya CSR. Itu harus diberikan ke warga yang ada di dalam dan sekitar desa. Itu kewajiban PTPN harus menyalurkan, namanya DBH, selama ini diambil oleh pusat dan bagi hasil. Nah, yang kelima, kami juga menyoroti di Apdesi ini bahwa di dalam PTPN ini banyak kejahatan yang terjadi terkait tentang kemanusiaan, yaitu tuntutan kami adalah PTPN harus menjalankan namanya UMK dan UMR harus diberikan kepada masyarakat, di mana kami lihat di sini banyak kali BHL. Sejak 15 tahun mereka bekerja, 15 tahun, 17 tahun, tapi tidak dianggap sebagai manusia, tidak terdata namanya di PTPN. Kan ngeri gitu. Mereka harus, makanya kemarin saya tanya ke teman-teman untuk mengonservasi juga, sudah terkumpul data. Ini di 10 desa yang di kawasan Ageku, PTPN, burunya ini dijolimi. Mereka apalagi Jemaat TBP, Ruas Islam, GKPS, ada Katolik. Harusnya kita saling mendoakan dan saling mendukung, itu maksudnya dalam konsep ini. Karena apa? Mereka macam, kalau bilang buruh keboh gitu ya, keboh ibaratnya binatang.
yang nggak dihargai haknya yang harusnya dijalankan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Mereka harus dijamin BPJS Tek-nya dan BPJS Kes-nya, jaminan ketenagakerjaan dan jaminan kesehatannya. Tapi sementara putus tangan yang bekerja di dalam lapangan, mereka abaikan gitu maksudnya. Mereka tak peduli, tapi tenaganya digunakan. Tapi apabila terjadi kecelakaan kerja, mereka tinggalkan. Gitu mas. Itulah ada 5 poin yang kami tuntut terkait masalah perjuangan dari APSI. Ada 5. Begitulah kira-kira Bu, Bapak. Nah, semenjak di tanggal 7 kami sudah melakukan tanggal 7 Oktober kami sudah melakukan berupa sosialisasi long march dalam bentuk penyadaran kepada masyarakat akan dampak-dampak yang akan terjadi di kampung kita, karena ini bencana sudah di depan mata. Ibaratnya kita biarkan ular untuk mematok kita kan nggak mungkin kita biarkan. Oke, gitulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Pak Hendro ada masalah. Salam katakan umat. Jadi anak itu Udul sebagai artisi di mana berbau dari masyarakat Naguri 30. Pada awalnya pergerakan tahun 2022 diidahkan kami don diutuhan kami jahit, tapi bukan bagian dari inti. Tapi sahadion diminta dari dalam hati, harus turun, harus bangkit, harus berjuang, dan itu adanya di sini. Dan di mana saya juga turun di sini. Yang pertama membawakan warga, yang kedua dari Pertuanan Sidamani. Jadi di sini kami berdiri bukan kepentingan pribadi, tapi menjadi pergerakan moral. Karena sudah terlalu banyak kesakitan yang dirasakan warga, terkhusus dari petani, alanya nami pada ininya petani setelah sampai di kampung, dan ini harus digerakkan. Kenapa 2 tahun? Hanami duduk sebagai pekerja di Korea, dan inilah sebagai pelayanan yang kami sampaikan. Kalau pelayanan yang di gereja atau di pertukuan, ya mungkin itu sudah umum saya lakukan. Tapi apa gunanya saya terpanggil menjadi pelayan di gereja, dan ini saya akan buktikan. Jadi Hanabi John Aptesi mengharap dukungan dari pihak gereja yang terkhusus di sini GKPS Nasa Distrik, ada Distrik Siah, Ketua Risan Kamar Rapat, ada lebih ketiga warga yang mengutarakan pasal tol. Distrik 9 itu kecamatan. Mengutarakan ada Bapak Bian Gorak, Siai Bapak dari Malik Meraja, ada juga dari Maria Buluan, dan banyak juga yang menyuarakan ini di gereja kemarin. Ternyata banyak juga yang sudah mendengar nama Aptesi. Jadi harapan kami John, kami akan ada kunjungan ke daerah-daerah yang memang terdampak, bukan hanya di sekitar HGI, tapi yang terdampak songkan kami, dauduhan kami di 30. Tapi alani sumber air, sumber irigasi Hanbageak, dan kami juga masyarakat di sana kurang lebih sudah 6 bulan tidak menggarap sawah. Ya ini akan menjadi sangat pahit bagi kami, dan ini juga akan melakukan pergerakan. Jadi harapan kami, sanggahan kami, lau mencupai atas sosialisasi masyarakat yang terkhusus nanti ini bagian dari GKPS, kami mengharapkan adanya dukungan baik misalkan pendampingan ke jemaat yang ada di sekitar kebun teh atau yang berdampak dari penanaman sawit ini. Itu yang kami harapkan dari GKPS. Tapi apabila pun itu tidak kami dapatkan, ya doa paling tidak. Kami juga melihat keterbatasan, adanya keterbatasan dari bapak-bapak ibu pendeta. Kami memahami sejauh mana kemampuan di situ untuk mengorasikan ini. Ya paling tidak di balik layar atau kita punya media sosial,
ya tetaplah berkontribusi. Banyak cara yang harus kita sampaikan untuk melakukan penolakan ini. Bukan saya nggak bisa jual pergerakan ini. Maaf ya Ibu ya, Ibu Pendeta, Bapak Pendeta. Bukan saya nggak bisa jual pergerakan ini. Kebetulan keluarga saya cendana PTPN semua. Bisa jadi diberhentikan. Tapi karena saya lihat kebijakan ini tidak pas, saya harus melawan. Walaupun itu dengan abang sendiri, foto sendiri, atau keluarga saya sendiri. Jadi karena ini jalurnya kebenaran, ya ayolah kita suarakan. Bukan hanya sekedar yang di ini sekarang omong-omong. Ya karena nggak ada gunanya juga kita itu omong-omong. Seperti dibilang Pak Guru tadi, tahu Medan, tadi nggak pernah ke Medan, ya jangan. Lebih baik kita diam, kita doakan sudah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya harapan itu tanggapan di Inang Pandita. Ya, terima kasih. Kita kembalikan lah. Itu ada satu lagi ternyata dari Pak Supeno dari Saya Waga. harap Namanya lebih semua itu. detail karena kami masih punya sesi. Saya kira pesannya sudah sampai untuk kami ya. Untuk kami di Singhaladi, ini kan mencuri waktunya kita. Mencuri waktu memasukkan ini di rapat ini. Karena sebenarnya ini sudah jam makan siang dan kita akan lanjut sesi selanjutnya. Saya kira sudah bisa kami tangkap ya. Mas yang sampaikan ya. Kalaupun nanti boleh dalam diskusi yang informal begitu. Kebetulan di sini Inang Kadep pelayanan kalau di GKPS yang berkonsentrasi dengan juga terkait lingkungan hidup. Pak Ibu Bani Inangon, Ibu Rafi Sonon. Kami adalah mitra Nasyam yang juga berjuang di aras di masyarakat, di jemaat kita untuk kelangsungan hidup tentunya. Jadi seperti semalam itu di rapat kita, GKPS itu bergerak dari isu lingkungan hidup. Jadi bukan melawan PTPN 4, tapi melawan perusak lingkungan hidup kan seperti itu. Jadi kami ini semua punya anggota jemaat. Minimal dengan pertemuan kita ini, kami bisa memberi penyadaran kepada jemaat-jemaat kami yang mungkin masih berpikir belum terlalu mengerti tentang dampak lingkungan tentang konversi teh tersebut. Jadi ulang koma itu untuk nasiam hana. Nah itu ulang untuk nasiam hana lah. Ada maksini GKP so jangan. Kalau berjuang itu jangan saling menyakiti. Jadi kita bermitra bersama. Biarkan kami dengan model kami, Nasyam juga dengan gerakan Nasyam, dan tapi kita bersama untuk menolak semua yang disebut dengan merusak lingkungan hidup. Anda semua pada Inang Kadep. Ya, terima kasih. Koras, tapi bertemu lagi ya Pak. Iya, Nak. Ya, tapi yang kemarin itu namanya asosiasinya bukan ini ya. Asosiasi waktu kita itu aliansi masyarakat Sidamanik ya. Itu udah bubar. Bukan bubar. Bapak itu ada selaku ketua. Iya, Bapak dulu kan sama kita ya 2022. Jadi ini yang baru dibentuk lagi ya 2 bulan ini ya. Kita gabungkan semua. Nak. Digabungkan semua jadi gitu ya. Jadi yang pertama walaupun Mas yang tadi bilang GKPS tidak nampak, kami bekerja juga. Tapi sekarang kita mau masuk ke dalam arah lebih tinggi lagi gitu. Maksudnya ke kebijakan. Jadi ada beberapa yang sudah kita lobby. Jadi mudah-mudahan samalah kita nanti. Yang kedua, malam kita senang karena PMJ dan semua yang hadir itu juga mau. Jadi kalau misalnya GKPS akan membuat dari statement, mudah-mudahan bisa ditandatangani oleh semua peserta yang kemarin itu bersama dengan Nasyam Asosiasi. Lemah biar Nasyam. Kalau ini kita Nasyam punya concern sini semua kita sama. Bapak Sintua juga kan. Akhirnya misalnya kami diundang Sintua itu juga bawa kan gitu ya Pak ya. Jadi begitulah. Mudah-mudahan ada nanti statement bersama dari GKPS. Dan kalau bisa kita tanda tangankan dengan PMJ yang hadir kemarin itu, jadi banyak sekali nanti surat. Yang pertama bukan ke Bupati kita tujukan, langsung ke Kementerian Lingkungan Hidup. Nah itu kan, berarti tembusannya bukan Bupati Pak DPRD. Mudah-mudahan dapatlah kita buat statement kita itu. Karena Bapak Eko pun semalam sudah mengeluarkan statement yang sama. Jadi naik ada Bapak, dan kami berharap yang ada kepentingan legal nah Ibu Nasyam, karena itu hanya lingkungan hidup. Karena itu pelajaran bersama. Ternyata masih banyak lagi di belakang ketika sudah dibayar oleh PTPN diam begitu banyak organisasi. Kami harap
hasil sudah terbukti tidak. Terima kasih. Begitulah nanti kita buat statement bersama ya, Nang. Terutama yang distrik 9 nanti untuk kedatangannya bersama. Sekedar informasi nang, anggo menurut Indonesia, kalau Kementerian Lingkungan Hidup, ini ketika Komisi 1 ke sana, bahwa itu kembali kepada Daerah. memang semua di tangan Bupati. Pemerintah daerah. Maksudnya nah, Tujuan tuh daerah. wajib tuh daerah. Kalau kementerian dikembalikan lagi ke daerah. Artinya bisa juga nah. Iya, lebih baik nah. Artinya dari sana pun udah bisa Sananya yang melaporkan ke semua. Bukan. Iya, surat tujuannya dari bupati. Iya. Tapi bupati memberi suratnya ke Kementerian Lingkungan Hidup. Dan mereka yang memberi pada KPPS izin. lempar bola bagi si dia, tapi pasti Komisi 1 mulai kejai dikembalikan kepada Iya. PMK. Oke. Baiklah, artinya kita berucapkan terima kasih untuk pertemuan kita ini, walaupun tidak bisa semua menyampaikan pikirannya di sini, tapi yang pasti lewat perjumpaan kita 30 menit, kami semua para petugas, pegawai penuh waktu, atau kami sebut full-timer pendeta penginjil yang ada di GKPS Distrik 9, itu di wilayah Sidamanik sekitarnya, yang bersentuhan langsung dengan Kebun Teh dan juga Danau Toba, itu memang daerah pelayanan kami. Jadi teman-teman kita bersepakat di sini bersama dengan Aptesi tadi, Riam Mahrita menyuarakan untuk menolak konversi teh menjadi sawit, beranjak dari kepedulian lingkungan hidup Ainokan. Halani ai, salah satu tindakan kita yang nyata. Asih ulang, ngomong-ngomong. Asih ulang jadi kita omon-omon kita. Jadi nanti kita rumuskan ya Kak soal pernyataan sikap itu tadi, statement dari GKPS khususnya mungkin distrik 9 gitu ya, bersama dengan peserta rapor semalam kita akan buat statement dan bekerjalah kita para pendeta resort. Kita harus minta tanda tangan dari PMJ kita yang datang semalam. Boy resort kita ikan Boy pandita Boy pendeta iya doa semak tanah kan ada yang di bawah boy nih. Jadi yang kedua selalu saya holy konsepnya ini waktu usaha kita dapat tanda tangan di PMJ dan kita sudah punya pemahaman untuk menjelaskan itu. Tadi sudah diuraikan oleh si Bapak On. Air itu adalah kehidupan dan yang diancam oleh sawit adalah air. Jadi kalau mati air, matilah kehidupan, matilah perjalanan hidup ini. Sementara yang diancam sawit itu di perbukitan ini adalah air. Jadi kira itu saja yang selalu kita bicarakan, itu sudah membantu menyadarkan. Hal ini bahwa ada juga pikiran gini, biarlah sawit ditanam, biar aku juga nanam sawit. Dia berpikir soal ekonomi, keuntungan, tapi dia nggak tahu anaknya, generasinya nanti tidak punya air lagi, contoh begitu. Taima pertama, terima kasih loh untuk kehadirannya. Taima lobby, sebentar kita foto bersama atau kita buat apa namanya? Lestarikan teh, tolak sawit. Oh gitu ya. Lestarikan teh, tolak sawit. Harus kita tambah Kak. Lestarikan lingkungan lah ya. Oke. Gimana kira? Lestarikan lingkungan, tolak konversi Teh ke sawit. teh ke sawit yang dapat semua gitu ya. Aima seruan kita ribet kali istri 9 ini ya. Jadi sengaja kami pilih yang harus ada kebun tehnya. Mana yang lain supaya naik kita sama-sama follow. Tapi kita makan dulu bersama di sini ya. Aima mulai di sini. Tolak Lestarikan lingkungan. lestarikan lingkungan. Tolak konversi teh ke sawit. Lestarikan teh, tolak sawit. Itu aja, cepat. Lestarikan teh, tolak sawit. Karena kemarin juga orang dinas perizinan gitu yang dibilang. dari gereja, Ya kan orang dinas perizinan. dari gereja itu harus Itu jadi bilang. perhatikan lingkungan, Isu lingkungan. isu lingkungan. Nanti dikira kami menggugat PTPN. Tapi
dari gereja itu sebenarnya dari lingkungan. Apa poinnya dari situ? Tarikan lingkungan.